Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Doa. Bapak berterima kasih, kami mengucap syukur kalau Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami Tuhan. Mari bawa pada pagi hari ini setiap kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Mengenal Engkau secara pribadi. Mengenal Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Mari Tuhan, biarlah kiranya sepanjang rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan, terpujilah nama-Mu. Yang siap memuji menyembah Dia lebih lagi. Sama-sama kita mau berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. dalam hati
nyanyikan bersama saat terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Amin. Kami mau rasakan kasih, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan mengalir penuhi kami.
Mari bersama-sama perlahan kita boleh bangkit berdiri hadapan Tuhan. Angkat suaramu bagi Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Saat indah bersamamu, amin. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku Tuhan, Kaulah dambaan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. I worship You Lord. Haleluya. Sungguh Kau hadir di tengah kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya. Segala pujian kemuliaan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada minggu-minggu lalu kita sedang berbicara tentang ruang Maha Kudus. Dan kita bicara juga tentang hati kita. Siapa yang menghuni hati kita? Apakah kita mengisi hati kita dengan hal dunia, dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kesenangan, kenikmatan dunia? Dan kemudian kita cuma datang mencari ruang Maha Kudus, dan kita berjumpa dengan Tuhan di satu ruangan. Apakah seperti itu? Bukankah ruang Maha Kudus itu sudah tidak ada? Yang ada adalah di dalam hati kita. Jikalau hati kita kotor, saudara, jikalau hati kita hanya memikirkan yang di luar, sedangkan kita terus ke gereja, dan kita menganggap satu tempat itu ruang Maha Kudus, maka apa artinya itu? Sebenarnya yang kita harus renungkan hari ini, kita ke gereja ataupun kemana saja, bahwa tempat yang kita injak itu adalah tempat yang kudus. Sebab hati kita adalah ruang Maha Kudus itu. Tuhan sudah tidak ada di satu tempat, satu bangunan
yang disakralkan atau yang disucikan, yang dianggap keramat, tetapi Tuhan ingin hidup di dalam hati kita. Sebab semua bangunan yang ada di dunia itu adalah ciptaan manusia. Tetapi hati manusia itu Tuhan yang menciptakannya. Tuhan tidak mau tinggal di dalam ciptaan manusia. Tapi Tuhan ingin memperbaiki ciptaannya sendiri, yaitu hati kita. Tidak sedikit hati kita sudah pecah, sakit hati, kecewa, khawatir, takut, dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan mungkin hari ini sebagai seorang pengkhotbah, saya bisa ada seperti itu juga. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Tidak ada satupun orang berkata, aku suci dan aku benar. Tetapi kita harus mencapai ke sana. Tidak ada satu orang pun sudah mencapai kepada kesempurnaan. Tetapi kalau kita mencintai kebenaran, disitulah kita memulai di jalan yang sempurna, walaupun belum di ujungnya. Tetapi tidak sedikit orang, saudara, tidak mau berjalan di jalan kebenaran, yaitu kesempurnaan. Sehingga dia mencari kesempurnaan. Tidak ada orang yang sempurna. Kecuali dia mau masuk di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah sempurna. Ketika kita mengikuti ajaran Tuhan, ketika kita melangkah di dalam ajaran Tuhan, kita belum sempurna. Tapi kita di dalam kesempurnaan. Karena firman Allah itu. Tapi ketika kita mulai berjalan di dunia, maka disitulah kita sudah menyimpang, saudara. Oleh karena itu, mari saudara kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Karena ajaran Yesus adalah sempurna. Di mana suatu saat ketika Yesus bersama dengan beberapa muridnya naik ke gunung yang tinggi, di situ kemudian Petrus dan kawan-kawan melihat Yesus berubah wajah bersama dengan Musa dan Elia. Mereka terkejut, mereka saudara ya kagum dan sebagainya. Karena melihat kemuliaan dan kekudusan Allah itu. Namun ada satu suara yang turun dan berkata, dengarkanlah anakku ini. Suara Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dimanapun Tuhan berada, di tempat itu dia berdoa. Dan di situ juga tempat itu menjadi kudus. Karena Bapa ada di dalam anak dan anak ada di dalam Bapa. Demikian juga kita hari ini. Kemanapun kita pergi, tempat di mana kita menginjak itu seharusnya kudus. Karena kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Katakan amin dulu saudara. Sebab itu menjadi orang percaya tidak mudah, saudara. Tapi menjadi orang Kristen itu gampang. Tapi untuk menjadi percaya tidak mudah. Karena percaya itu berarti menyerahkan total, saudara. Dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, dari segala ketakutannya. Tapi dia berjalan, tidak tahu arah kemana. Tapi yang dia tahu, Tuhan menuntun langkahnya. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Karena dia tidak tahu harus kemana. Tetapi firman Tuhan itulah arah kompas bagi perjalanannya dia. Saudara, kerap kali kita cuma mencari satu tempat tujuan. Tetapi kita lupa arah kemana kita harus berjalan. Semua orang mencari keselamatan, semua orang mencari kebahagiaan, semua orang mencari kesehatan, semua orang mencari damai sejahtera. Tapi jalannya mereka menimbun kekayaan, mereka meningkatkan jabatan, mereka kemudian menjadi mempopulerkan dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri. Saudara, kompasnya jalannya salah. Tujuannya benar. Aku mau kaya, aku mau korupsi, aku mau nyogok, aku mau begini. Supaya bahagia. Bahagia tidak didapat. Aku mau damai sejahtera, aku punya rumah yang mewah di pinggir danau. Saudara, tapi tidak didapat juga. Aku mau selamat, aku mau sehat. Saudara,
dia lakukan juga tidak bisa. Tujuannya sama, termasuk orang yang bukan percaya. Tapi jalan kompasnya yang berbeda. Saya yakin di tempat ini semua tujuan kita sudah di dalam Tuhan sama. Tapi jangan sampai kompas kita berbeda. Saudara, kita lihat dulu firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus menawarkan, siapa yang haus, siapa yang ingin kebenaran, siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin damai sejahtera, siapa yang ingin yang bahagia, siapa yang mau sehat, mau siapa yang beroleh hidup yang kekal, datang, kata Tuhan. Bukan siapa yang mau kaya, siapa yang naik pangkat, itu bonus. Itu saudara usaha kita sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk memperbaiki bumi dan berkarya di bumi ini secara fisik dan akal budi. Kita lihat terus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup dari hatinya. Bukan dari ruangan, bukan dari arah yang lain, dari hatinya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Aliran air hidup, saudara. Dari hatinya keluar pancaran-pancaran yang luar biasa sekali. Dan kalau kita memang mau melihat semuanya, saudara, Tuhan sudah nyatakan semua. Bagaimana firman itu bekerja. Yaitu kalau kita lihat bekerja bukan dari luar, tapi dia bekerja dari dalam. Ketika firman itu disampaikan, kita menerimanya, kita simpan di dalam hati, dia bekerja, saudara, memberi kekuatan iman, dan kemudian dia mulai bertindak. Saudara, jangan sampai, saudara, kita pikir firman itu bekerja dari luar. Loh Pak, bagaimana tentang orang lumpuh di kolam Bethesda itu? Bagaimana yang lain juga? Kan firman dari luar. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, imanmu telah menyembuhkan kamu. Berdiri. Suaranya keluar. Betul saudara? Karena dia berdiri, dia dengar perintah. Diam. Keluar suara dari dalam. Dengar lagi. Berdiri. Dia berdiri. Enggak ada berdiri, sama-sama enggak ada. Saya dengar sebuah lagu, umpama saudara kita dengan Roh Kudus penghibur. Stop loh. Sekarang lagu itu ada di mana? Ada di dalam hati kita. Amin. Dia keluar. Roh Kudus, apa tadi? Penghibur. Kalau gitu aku mesti kuat. Dia bekerja dari dalam. Masuknya memang arahnya dari luar, tapi bekerja dari dalam. Sebab itu firman dikatakan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kembali sia-sia. Tetapi orang yang tidak menyimpan di dalam hatinya, yang tidak merenungkannya, dia tidak punya hati. Yang punya aliran air yang keluar. Yang keluar cuma kekecewaan, sakit hati, kekhawatiran, ketakutan, ketersinggungan. Ini berulang-ulang. Di gereja sejak dibuka sampai sekarang sudah 17 tahun. Mungkin sudah ratusan kali ngomong. Masih tetap setiap hari kecewa, sakit hati. Termasuk pendeta juga. Padahal sudah bicara ratusan kali.
Karena firman itu tidak lagi menggoncang hati kita. Amin. Kita mau mendengar lagi. Satu pendeta ngomong lagi, wah betul, gak boleh kecewa, itu sampah, ingat buang. Besok lupa lagi. Mau dengar dari luar lagi, padahal itu sudah ada di dalam diri kita. Amin. Makanya boleh dicatat Bapak Ibu, supaya diingat-ingat kembali. Catatan itu selama 1 tahun mungkin ada berapa ratus kita baca. Ya, setiap hari baca paling butuh waktu cuma paling 30 menit untuk mereview. Firman yang indah jangan dibuang sia-sia. Mungkin kita bukan penghafal ayat, tapi kita saudara adalah menerima firman hidup di dalam hidup kita. Kita nggak tahu ayatnya di mana, tetapi yang pasti kita bisa melakukan firman Allah itu. Banyak orang yang menghafal ayat hebat sekali, tapi dia tidak pernah saudara berjalan di firman itu sendiri. Kita lihat firman Tuhan Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Inilah saudara, kalau kita memang haus kebenaran, kita haus ajaran, kita ingin melakukan firman Tuhan, kita itu namanya haus. Pasti kita ingin melakukan. Tapi kalau kita cuma ingin mendengar, membandingkan, mana yang cocok, mana yang enak, oh bagus, saudara, kita akan kehilangan. Karena kita jadi penonton, jadi penilai, jadi hakim. Saudara, kita harus belajar untuk saudara menikmati firman Allah. Amin. Memang sedikit, saudara, sedikit. Saudara, makanya kalau saya baca kitab Wahyu itu, dikatakan ada bangsa Israel yang diselamatkan, 12 suku kali sekian jadi 144.000. Orang berkata, ada yang menafsirkan yang diselamatkan cuma segitu. Lah terus kita kemana? Ada orang berkata, oh itu sempurna 12 kali sekian-sekian. Jadi menunjukkan kesempurnaan, berarti semua dong. Tapi itu sebenarnya menunjukkan satu gambaran. Untuk apa yang Yesus katakan, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Bukan semuanya, bukan sedikit, tetapi orang-orang yang masuk dalam hitungan Tuhan sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Bukan termasuk hitungan angka absensi gereja. Gereja kita boleh semangat, kita boleh datang di gereja cari jiwa, nggak apa-apa. Itu pasti. Kalau nggak ke gereja, dari mana kita mau dengar firman Allah? Tapi kalau di gereja kita cuma dengar sepintas terus ngomong yang lain, lebih heboh. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus itu nggak main-main. Dia bukan seperti saya seorang pendeta yang cukup dipuji, saudara, senang tugas, enggak. Dia mati-matian untuk mengubah manusia kita, saudara, untuk mencapai satu kebenaran Allah itu sendiri. Kalau pendeta itu ya ada yang setengah, ada yang sungguh-sungguh, ada yang sudahlah, bukan anak saya, bukan keluarga saya. Walaupun dia doakan keluar air mata. Tidak demikian dengan Roh Kudus, dengan Allah. Engkau itu adalah harta kesayangannya. Amin. Mati-matian setiap pagi, malam, siang, sore. Tidak henti-hentinya capek sebagaimana seorang ibu yang hanya punya anak tunggal. Yang mempertahankan supaya anak itu tetap eksis. Itulah engkau dan saya hari ini. Makanya jadi Kristen di akhir zaman ini, saudara, jangan terlalu gampang. Media saudara lihat begitu banyak pendeta, penginjil, bahkan yang bukan penginjil. Saudara bisa dengar ini satu pesta rohani yang besar. Saudara bisa mendengar ribuan pendeta. Tapi ingat, akan juga ribuan banyak penyesatan, membingungkan juga. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ini satu hal yang bagus, saudara bisa dengar semua dengan baik. Tetapi itu juga bisa membuat saudara bingung dan tersesat. Paham saudara? Kita punya uang banyak itu bagus, tapi kerap kali kita menjadi tamak juga. Menjadi kikir. Bukan berarti punya uang banyak itu salah. Mendengar banyak itu salah, bukan.
Apakah kita bisa menyaring? Saudara, begitu banyak orang yang wibawa bagi ayat, setan pun pernah mencobai Yesus dengan firman Allah. Bagaimana dengan kita? Hal yang kedua kita lihat ruang Maha Kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yaitu maksudnya Yesus itu adalah mana di zamannya Musa. Musa itu waktu di padang gurun mereka kelaparan. Setiap pagi ada mana. Dan Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Mana bukan untuk kita makan supaya kita besok gak lapar lagi. Tetapi yang kita makan mencapai hidup yang kekal. Bukan mengenyangkan perut kita, gak ada. Saudara dengar firman Allah, gak langsung siang ini aku gak makan deh kenyang, gak ada. Hanya mungkin perasaanmu senang, merasa kenyang tapi belum kenyang. Tetapi pada saat zaman Musa, mereka makan mana itu mereka kenyang. Tapi hati mereka tidak dipuaskan. Amin. Sekarang kita mendengar firman Allah, hati kita diubah, perut kita bisa lapar juga. Itulah perbedaan. Terus kita baca lagi. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Yaitu Yesus mati di kayu salib. Dagingnya terobek-robek di dunia. Dia kembali ke surga, dagingnya, darahnya sudah ada di bumi ini, mengalir semuanya. Kemudian dia kembali surga, darahnya sudah mengalir. Dagingnya sebagian sudah jatuh, saudara. Tetapi kita bukan makan daging itu lagi. Tapi seakan-akan sudah ditinggalkan. Dan kemudian dilakukan perjamuan suci. Amin. Jadi itu satu gambaran menunjukkan bahwa firman itu telah hidup, yaitu Yesus Kristus. Terus, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mereka pikir seperti kanibal. Antara mereka tidak bisa membedakan perkataan rohani dan jasmani. Rohani dijasmanikan, jasmani dirohanikan. Itulah orang yang sesat. Terus, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dia tekankan dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tambah pusing mereka. Karena mereka sudah mulai memperbalikkan. Kalau mereka orang rohani menafsirkan rohani, omongan rohani, mereka mencapai tujuan. Mereka orang rohani sudah menafsirkan bahasa rohani dengan cara mereka daging, gak bisa. Ketika orang bicara yang duniawi, mereka tafsirkan dengan rohani, bingung lagi. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi bukan makanan, benar-benar. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi jangan dijasmanikan, duniawikan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini intinya, saudara. Terus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan dikatakan saudara bahwa dia, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Mana saya tidak melihat Yesus? Amin saudara ya. Saudara nggak melihat Tuhan. Saudara nggak melihat roh. Ada orang berkata karena roh tidak bisa dilihat, betul. Tapi Yesus berkata aku juga menyertai kamu. Ya secara roh, ya betul juga. Kalau nggak roh bagaimana masuk? Tapi bagaimana aku bisa melihat?
Saudara, dia ada di dalam dirimu, bagaimana kamu bisa melihat? Bisa paham ya? Dia ada di dalam dirimu, bagaimana bisa melihat kamu? Tidak bisa melihat. Saya bawa roti. Sisa roti. Saya mesti sedikit aja. Roti ya. Saudara bisa lihat tak? Saya makan. Di mana roti itu? Ini bukan sulap. Di mana roti itu? Aku nggak lihat. Dia sudah di dalam diri kita. Amin. Dan dia bekerja. Memberikan kekuatan, kehidupan, energi pada kita. Jadi saya mau lihat bagaimana. Saya mau lihat kalau hidup kita bisa hidup, itu berarti dia ada di dalam hidup kita. Saya bisa melihat makanan saya. Dari mana saya bisa melihat? Kalau saya bisa bekerja, saya bisa beraktivitas, berarti menunjukkan bahwa makanan sudah ada di dalam diri kita. Katakan amin dulu saudara. Ini satu kebenaran sulit saudara. Maka saya ambil seri ini sampai 7 seri tentang ruang Maha Kudus ini gak gampang. Untuk menceritakan kepada saudara. Sampai kita mau kasih contoh-contoh yang sederhana pun belum tentu saudara bisa menangkap. Kalau tidak ada kerinduan. Amin. Kerinduan Tuhan memberikan ini supaya saudara menangkapnya. Katakan amin dulu saudara. Makanya saudara tidak ada yang lain. Dari mana saya bisa melihat Tuhan? Tidak bisa. Gitu. Tapi kalau saudara ingin melihat Tuhan. Gitu. Lihatlah kegerakan hidupmu. Kalau kegerakan hidupmu ke duniawi, khawatir, takut, cemas. Berarti engkau belum makan firman Allah itu. Tapi kalau kegerakanmu jadi cinta, mengampuni, berani melayani, cari jiwa, militan, berarti Allahmu sudah bekerja. Engkau bisa melihat, siapa yang bisa menggerakkan saya untuk berkorban melayani Tuhan, saudara, untuk ngangkat kursi. Saya di rumah punya pembantu 10, mungkin seperti itu. Saya punya supir tapi saya jemput orang. Siapa yang bisa menggerakkan saya? Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mudah sekali untuk melihat itu. Tapi saya datang di gereja, Pak. Gitu. Saya tidak mau angkat kursi. Tolong Pak, angkatkan kursi itu di sini. Duduk, dia duduk. Tolong yang enak ini AC-nya. Saudara, siapa yang menggerakkan dia? Dirinya, bukan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Jikalau dia ada di dalam diri kita, kita tahu dia ada kalau kita punya jiwa untuk melayani. Tapi kalau kita terus ingin dilayani, berarti dia belum menetap walaupun sudah ada dalam diri kita. Mudah ya? Ngomongnya gampang. Mulai nanti bisa melayani enggak? Ada sampah sedikit kursi. Bisa enggak? Sayang deh. Oh nanti ada tukang, enggak apa-apa. Saya buang deh. Gitu loh. Ah enggak usah deh. Sampah. Coba kalau ada handphone. Oh harus dibuang cepat ini. Beda. Saya ini betul-betul saudara skeptis dengan pandangan-pandangan orang yang seperti saya sendiri khotbah. Kadang-kadang yang kita khotbahkan terlalu indah sekali. Tapi bukan kenyataan saya lakukan. Kita munafik paling dalam di dunia sebagai seorang pengkhotbah. Gitu. Suara firmannya tetap firman. Dirangkum dengan indahnya. Apakah kehidupan hatinya seindah apa yang dikatakan? Makanya saya selalu katakan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lihat apa yang kita keluarkan. Tapi Tuhan lihat apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi. Makanya kita harus belajar hati yang tulus bukan licik. Amin. Itu harus belajar. Dengan siapapun tidak ada politik-politikan. Tulus Tuhan lihat saya. Semua telanjang. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Sebab itu hati-hati saudara dalam hidup ini. Apalagi bergereja. Dan gereja ini sekarang saudara lihat begitu banyak hal. Oleh karena itu saudara, ya kita harus belajar sungguh-sungguh mencari.
Saya selalu katakan, kalau kita khotbah, ini saya ngomong sendiri, untuk diri saya termasuk untuk keluarga teman saya. Apa yang kamu khotbahkan adalah yang sudah kamu lakukan. Dan kalau kamu khotbahkan apa yang belum kamu lakukan, kamu punya komitmen untuk melakukan segera. Titik. Karena saya dapat rai Bapak, gitu loh. Bagus sekali, hidup ini begini. Saya belum melakukan, segera lakukan. Karena itu bukan untuk jemaat, tapi untuk kamu lebih dahulu. Karena Allah sudah bekerja di dalam hatimu. Belum bekerja di dalam hati semua jemaat, belum tentu kan. Kan dia keluar dari hatimu dulu. Amin. Jadi kita harus bergerak. Makanya saya melihat 144.000 itu bukan jumlah yang pasti. Tetapi jumlah orang-orang yang di gereja, apakah bisa semua, apakah cuma dipilih, apakah saudara mau masuk hitungan Tuhan. Bukan hitungan absensi. Hal ketiga, saudara, bagaimana aku melihat Tuhan? Saudara, ruang Maha Kudus sudah tidak ada di hatimu. Bagaimana aku melihat? Tadi saya katakan, tidak bisa dilihat. Tapi kalau hatimu suci, kamu akan melihat Tuhan. Amin. Engkau melihat dengan teropong, dengan apa saja nggak bisa. Salah satunya hatimu suci baru bisa melihat. Gimana hatinya suci? Tadi saya katakan saudara, kalau kita selalu minta dilayani, kita nggak melihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita selalu melayani, kita melihat Tuhan ada di dalam hati kita. Karena kesucian itu membuat kita menjadi seperti Tuhan untuk melayani. Walaupun menderita, walaupun disingkirkan, walaupun rugi, walaupun berkorban. Kita hanya datang di gereja berkorban cuma uang persembahan, taksi, jam, waktu, dan kemudian ya saya datang di gereja, ya di mall, sekalian makan. Coba saya buka di ruko, jarang yang datang. Jujur, walaupun khotbahnya sama, jarang datang. Hari ini saudara kita khotbah bagus, 10.000 orang nangis semua. Besok saya pindah di ruko, nggak ada yang datang sedikit. Beda. Makanya saudara kita digerakkan siapa? Yang ketiga melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Makanya program saudara, tema kita 1 tahun ini, tema tahunan, masuk dalam dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan apa? Saudara, kalau ke gereja itu semua dimensi ada. Tetapi dimensi Tuhan itu ada beberapa. Kekudusan. Setan tidak bisa memberi kekudusan. Dunia tidak bisa memberi. Amin. Kekudusan, kebenaran, dan ada bagian kita khotbahkan selama 1 tahun ini. Kita masih bicara tentang hati dan kekudusan, termasuk kasih. Nanti kita akan pelan-pelan melihat itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah kudus, kita harus kudus. Kembali lagi Pak, tidak ada manusia kudus, betul. Saya juga belum kudus. Tetapi kalau kita mencintai kekudusan, berarti kita sudah masuk di dalam kekudusan, walaupun kita masih belum kudus 100%. Bahkan suatu hari mungkin kita jatuh di dalam dosa, seperti Daud jatuh dalam dosa, tapi dia, saudara, mencintai kekudusan itu. Karena manusia di dunia ini ada begitu banyak godaan Bapak Ibu. Jangan takut hidup kudus. Karena kita manusia biasa, tapi disebut roh Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita. Tapi di tengah jalan ada namanya godaan. Mungkin kita akan terpeleset, cepat bangkit kembali. Karena apa? Karena kita bukan orang kudus yang hebat, yang kebal dosa, tapi kita mencintai kekudusan. Sehingga ketika kita mulai jatuh di dalam dosa, karena kita cinta kekudusan, kita cepat kembali. Katakan amin dulu saudara. Bisa tangkap enggak ini?
Banyak orang, saudara, begitu jatuh dalam dosa, gak mau balik. Karena aku sudah berdosa. Iya, kita juga semua berdosa. Tapi kalau kamu mencintai kekudusan, cepat kembali. Amin. Buang semua dosa itu. Oleh sebab itu, saudara, saya minum ya. Yang saya minum, ini tidak bisa saya lihat lagi. Tadi saudara bisa lihat, saya rasakan. Mana? Nggak ada. Di mulut pun sudah hilang. Tapi dia menghilangkan segala kehausan. Membuat saya menjadi segar kembali. Karena dia sudah ada di dalam diri saya. Saudara, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kesucian itu bisa dirasakan. Dan kau bisa tahu bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Orang yang kuat bukan orang, saudara, yang punya pengetahuan saja. Orang yang terlatih. Tapi orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu orang kuat tuh. Kenapa, Pak? Dia dihina, dia mengampuni. Orang yang kuat berpengetahuan belum tentu bisa mengampuni. Amin. Orang yang ditampar pipinya, saudara, dia memberikan kembali. Itu orang yang suci hatinya. Bukan orang yang kepala tak, enggak bengkak sama sekali. Tambah, Pak. Karena udah biasa latihan tinju karate. Enggak. Bukan. Bukan orang yang punya ilmu kebal. Saudara. Orang yang kuat, saudara, dalam Tuhan adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Karena itu orang yang suci hatinya. Sebab itu kalau kita kembali kepada ajaran Yesus tidak mudah. Ini kita sudah campur 7, tapi tidak ada yang sama. Tapi minimal saudara kalau mau mengikuti, ada 7 seri sudah, ini yang mungkin ke-5. Saudara mesti belajar ini semuanya. Dan ini tidak mudah. Dan ini bukan juga dari saya sendiri. Ini saya tahu kalau bukan Tuhan di dalam saya nggak mungkin. Saya cuma mengeluarkan saja. Dan saya komitmen untuk belajar melakukan apa yang belum saya lakukan. Amin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, belajar di dalam hatimu itu, yang tersembunyi itu, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Mungkin kita punya jabatan, mungkin kita diperkaya oleh Tuhan dengan uang, dengan nama yang terkenal, dengan kuasa dan mujizat yang hebat, dengan khotbah yang hebat, saudara. Mungkin dengan jabatan yang tinggi, dengan berbagai macam-macam karir yang hebat. Saya kasih tahu, itu hanya ujian. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan atau melekat mengandalkan kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saya hidup mencari Tuhan puasa. Ketika saya diberkati, saya menjadi sombong. Ujian kekayaan itu, saudara. Ketika saya diberkati, saudara, saya menjadi kekir hitung-hitungan. Contoh itu ya, saudara. Atau foya-foya, itu ujian. Ketika dulu saya tidak bisa khotbah pelayanan, sekarang saya bisa, pele-pele, itu ujian. Kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri. Orang yang suci hatinya tidak mudah, saudara. Gitu loh. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berikan cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Berikan cuma-cuma bukan sekedarnya. Allah memberikan walaupun gratis, tapi tidak murahan. Allah memberikan gratis bukan sembarangan. Contohnya, kamu mau makan yang enak terserah, saya bayar deh. Gak mungkin. Itu kita mungkin. Tapi Tuhan mau yang enak ini, yang mahal ini. Oke, hati-hati ya. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Pak, saya sudah umur 60, Pak. Di hadapan Tuhan kita masih kecil. Kita masih bermusuhan, kita masih tersinggung. Kita seperti anak kecil mainan mobil yang rebutan sama kakak kita, sama adik kita pukul-pukulan. Oh itu kan mobil-mobilan, mobil beneran juga sama. Itu bagi surga mobil-mobilan itu. Maka saudara,
Ini kita bicara kebetulan saya ngomongnya agak keras karena ini kita bicara tentang Ruang Maha Kudus, kebenaran kesucian hati, nggak gampang. Kalau kita bicara kasih beda lagi. Oleh sebab itu saudara jangan melihat suara saya yang keras saja. Karena ini adalah satu emosi yang mengikuti khotbah itu. Supaya saudara bisa mengikuti alunan apa yang saya omongkan. Ya, itulah bukan berarti Tuhan marah, bukan. Tapi satu ketegasan dengan satu kemarahan itu berbeda. Ketegasan suruh pilih kiri atau kanan. Saudara, tapi kalau marah dia tendang saudara. Mestinya kanan, saudara tendang kiri, hilang. Tuhan kalau marah kita bubar. Betul bubar. Kalau dia kelihatannya marah, bukan marah, dia tegas. Supaya kita cepat ambil putusan di mana. Kalau dia marah, dia tendang aja masuk neraka kita. Saudara, nggak ada. Makanya saudara, janganlah marah sampai matahari terbenam. Artinya di sini, belajar untuk menguasai dan dikuasai Tuhan. Jangan sampai menguasai diri dan menguasai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengajar mendidik kami seperti anak yang Kau kasih. Tapi kerap kali Tuhan, kami hidup tidak sesuai dengan ketentuan. Kami makan, kami dapat firman, tapi kami melupakannya. Kami tidak tahu Engkau ada di dalam diri kami. Walaupun secara pengetahuan, secara teori kami tahu, tapi secara praktek kami tidak. Karena kami tidak mau melayani. Kami ingin dilayani. Dalam melayani pun kami milih-milih. Kami berkelahi, iri hati dan sebagainya. Dalam kehidupan kami Tuhan, kerap kali dunia yang menguasai kami. Sehingga kami menafsirkan semua yang Tuhan katakan secara dunia. Buatlah hati kami hari ini menjadi suci. Apa yang kami tangkap, walaupun Kau tidak kami lihat secara nyata, tapi kuasa-Mu telah bekerja dalam hidup kami. Tuhan, banyak orang yang tidak mengizinkan kuasa-Mu bekerja dalam diri mereka. Mereka hanya mendengar firman Allah dan tidak pernah memberikan firman itu bekerja dalam dirinya. Mereka tahu Kau ada di dalam diri kami, tetapi mereka tidak mengizinkan Kau bertindak. Biar hari ini aku ingin melihat Tuhan melalui apa yang aku perbuat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun pintu yang bisa orang yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberikan berkat, tidak satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa. Yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah hidupmu. Ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sampai akhir hidupku. Angkat suaramu katakan, Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi syukur.